Pada tahun 1977, terjadi sebuah penculikan terhadap seorang gadis yang baru berusia 13 tahun di kota Niigata, Jepang. Dan kejadian tersebut mengungkap sebuah fakta mengejutkan yang menggemparkan warga sekaligus pemerintah Jepang itu sendiri. Meskipun pada akhirnya keberadaan dan kondisi Megumi Yokota yang menjadi korban penculikan tidak pernah diketahui hingga saat ini. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas tentang fakta di balik tragedi penculikan Megumi Yokota. Tapi sebelum kita lanjut, jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar saya bisa bersemangat untuk membuat konten-konten baru yang lebih menarik lagi. Dan sekarang, mari kita lanjutkan ke pembahasan videonya. Megumi Yokota merupakan gadis cerdas yang lahir di tahun 1964 dari pasangan suami istri yang bernama Shigeru Yokota dan Sakie Yokota. Dan dia mempunyai dua adik laki-laki kembar bernama Takuya Yokota dan Tetsuya Yokota. Mereka hidup dalam keluarga yang bahagia serta harmonis dan memiliki finansial yang cukup baik. Namun setiap 4 hingga 5 tahun sekali, mereka akan selalu berpindah tempat tinggal ke kota lain. Disebabkan karena sang ayah merupakan seorang karyawan di salah satu bank di Jepang. Hingga akhirnya di tahun 1977, keluarga ini pun pindah ke kota Niigata yang cukup sepi dan berbeda dari kota-kota sebelumnya yang pernah mereka tempati. Tapi mereka tidak terlalu menghiraukannya dan mulai menetap di kota tersebut. Megumi yang saat itu sudah berusia 13 tahun, dipindahkan sekolahnya dari tempat lama ke Yori Junior High School yang terletak tidak jauh dari rumah baru mereka di kota Niigata. Dan di sekolah baru itu, Megumi bergabung dengan klub badminton karena memang sedari kecil dia sudah menyukai olahraga tersebut. Dari klub tersebut, Megumi mendapatkan 2 teman baru yang cocok dengannya dan kebetulan tinggal di tempat yang tidak jauh dari rumah Megumi, sehingga mereka bisa berangkat sekolah bersama-sama. Dan semenjak saat itu, semangat dan keceriaan Megumi pun kembali muncul. Karena memang semenjak pindah ke kota tersebut, Megumi menjadi sedikit pemurung dikarenakan dia harus berpisah dengan teman-teman lamanya yang sudah sangat dekat dengannya. Namun kejadian yang tidak diinginkan terjadi pada tanggal 15 November 1977, di mana saat itu Megumi yang sudah selesai latihan badminton pulang bersama kedua temannya dengan berjalan kaki. Seperti biasa, di persimpangan jalan, mereka berpisah karena kedua temannya tinggal di sebelah kiri tidak jauh dari persimpangan jalan tersebut. Sedangkan rumah Megumi sedikit agak jauh ke arah depan dari persimpangan. Sementara itu, di waktu yang sama, Sakie ibu dari Megumi beserta kedua adik kembarnya menunggu Megumi yang biasanya akan sampai ke rumah pada pukul 6 sore. Dan jika dia akan pulang terlambat, dia selalu memberitahukannya terlebih dahulu kepada ibunya. Tetapi di hari itu Megumi tidak kunjung pulang. Sedangkan waktu sudah menunjukkan jam 7 malam yang tentu saja itu membuat Sakie sedikit khawatir sehingga memutuskan untuk pergi ke sekolah Megumi dan mengeceknya secara langsung. Sesampainya di sekolah, Sakie pun langsung ke tempat latihan bulu tangkis yang kebetulan saat itu masih ada penjaga dan beberapa pelatih di sana. Sakie pun bertanya kepada seorang pelatih untuk mendapatkan informasi mengenai Megumi. Dan pelatih memberitahukan bahwa sesi latihan bulu tangkis sudah selesai sebelum jam 6 sore. Selain itu, mereka pun memastikan semua siswa sudah meninggalkan tempat tersebut dan tidak ada siswa yang berkeliaran di lingkungan sekolah. Mendengar jawaban tersebut, Sakie sedikit bingung karena nyatanya Megumi belum pulang. Dan di perjalanan menuju sekolah barusan pun, dia tidak berpapasan dengan anaknya. Tapi Sakie berusaha untuk tetap berpikir positif dan dia memutuskan untuk mampir terlebih dahulu ke sebuah klinik sebelum pulang ke rumah. Karena Megumi memang sempat mengeluh kalau dia mengalami rasa sakit pada lututnya. Tapi di klinik pun dia tidak menemukan Megumi. Dan dokter di sana berkata kalau mereka kedatangan pasien yang masih kecil, maka mereka akan selalu menelepon orang tuanya untuk memberitahukan hal tersebut. Dari sini Sakie mulai merasa panik, tapi dia masih berharap bahwa Megumi tidak mengalami sesuatu yang buruk. Dan di perjalanan pulang, dia berharap Megumi sudah ada di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi sesampainya di rumah,
Saki langsung lemah karena tidak menemukan Megumi sama sekali. Dia pun segera menelpon Shigeru, suaminya, yang kebetulan saat itu sedang kerja lembur di kantornya. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Shigeru langsung meminta izin kepada atasannya untuk pulang dan langsung mencari Megumi bersama 3 orang temannya. Tapi upaya yang dilakukan Shigeru tidak membuahkan hasil, sehingga mereka memutuskan untuk melaporkan kasus hilangnya Megumi kepada pihak polisi di keesokan harinya. Setelah mendapatkan laporan tersebut, polisi segera melakukan pencarian. Mereka menyusuri lingkungan setempat dan mencoba melacak jejak Megumi dengan menggunakan beberapa anjing pelacak, serta menggali informasi dari beberapa warga sekitar guna mendapatkan petunjuk. Sementara itu anjing pelacak yang digunakan mulai menelusuri jalan yang dilalui Megumi dan teman-temannya. Sesampainya di persimpangan, 2 anjing pelacak berbelok ke kiri, sementara 1 anjing pelacak lainnya berjalan lurus ke arah rumah Megumi dan berhenti di tengah jalan lalu berputar-putar di tempat. Hal itu menandakan bahwa Megumi terakhir kali berada di tempat tersebut. Namun, polisi tidak menemukan petunjuk apapun di tempat tersebut. Hingga akhirnya, perhatian polisi beralih ke sebuah lahan kosong yang dipenuhi dengan semak tidak jauh dari tempat itu. Tapi setelah dicek, mereka tetap tidak menemukan apa-apa. Tidak ada hal yang aneh ataupun mencurigakan yang berkaitan dengan Megumi di tempat tersebut. Akhirnya polisi memperluas wilayah pencarian setelah 1 minggu berlalu. Dan mereka menerjunkan tim penyelamat untuk mencari Megumi di laut serta menyisir pinggiran pantai. Seorang polisi menemukan banyak puntung rokok dengan tulisan Korea di pinggir pantai. Namun hal itu dianggap tidak ada hubungannya dengan kasus hilangnya Megumi karena memang tidak ada petunjuk apapun yang mengaitkan kedua hal tersebut. Sementara itu timbul sebuah spekulasi bahwa Megumi tertabrak mobil atau motor dan kemungkinan mayatnya dibuang oleh orang yang menabraknya ke suatu tempat. Namun hal itu dibantah oleh polisi karena mereka tidak menemukan bukti berupa pecahan kaca, jejak ban, bercak-bercak darah, atau tanda apapun yang menunjukkan terjadinya kecelakaan di tempat kejadian. Polisi justru mencurigai adanya tindakan penculikan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Megumi. Tapi sayangnya, mereka tidak menemukan petunjuk apapun tentang kasus tersebut. Kasus hilangnya Megumi menjadi perhatian masyarakat Jepang. Terlebih lagi, ada beberapa orang dengan berbagai usia dan latar belakang yang berbeda menghilang setelah kasus ini terjadi. Sehingga masyarakat pun mendesak pemerintah untuk segera mengatasi masalah ini. Hingga akhirnya, intelijen Jepang menemukan sebuah fakta tentang adanya mata-mata dari Korea Utara yang menculik beberapa orang Jepang. Dan pada tanggal 23 Januari 1997, Shigeru yang sudah pensiun dari pekerjaannya mendapatkan sebuah telepon dari seorang pegawai pemerintah Jepang. Dan dia mengabarkan tentang Megumi yang diduga masih hidup dan berada di Korea Utara. Mereka pun akhirnya bertemu untuk membicarakan kasus tersebut. Dari informasi yang didapat, Megumi diculik dan dijadikan guru bahasa Jepang untuk mata-mata Korea Utara. Dan di sana, Megumi diperlakukan cukup baik serta diberikan fasilitas yang cukup, tapi tidak diperbolehkan untuk kembali pulang ke Jepang. Pemerintah Jepang pun sudah mencoba mendesak Korea Utara untuk mengembalikan warganya yang telah mereka culik. Tetapi pihak Korea Utara tidak menanggapinya dan malah bersikap acuh seolah tidak terjadi apa-apa. Hingga akhirnya, seorang pembelot dari Korea Utara memberikan sebuah kesaksian yang sangat mengejutkan, di mana dia mengatakan bahwa ada beberapa orang Jepang yang diculik dan kini berada di Korea Utara. Serta dia pun mengatakan bahwa beberapa mata-mata pernah melakukan sebuah kesalahan karena menculik seorang gadis berusia 13 tahun. Pernyataan tersebut tentu saja menguak misteri yang sudah bertahun-tahun tidak terpecahkan. Tapi walaupun bukti dan saksi telah ada, pemerintah Jepang belum melakukan tindakan yang serius untuk mengambil kembali warganya yang terperangkap di Korea Utara. Akibatnya, masyarakat pun melakukan protes dan menuntut pemerintah untuk segera melakukan tindakan terhadap kasus penculikan tersebut.
Pada tahun 2002, Perdana Menteri baru Jepang bernama Junichiro Koizumi bertemu dengan Kim Jong Il, pemimpin Korea Utara pada saat itu. Pertemuan mereka dilakukan secara tertutup di Korea Utara. Di situ Kim Jong Il mengakui mengenai penculikan yang dilakukan oleh pihaknya dan meminta maaf kepada Junichiro. Namun Kim Jong Il mengatakan bahwa mereka hanya menculik 13 orang dan hanya 5 orang yang masih hidup. Sedangkan 8 orang lainnya telah meninggal karena kecelakaan dan tindakan bundir. Mereka pun mengatakan bahwa Megumi telah meninggal setelah melakukan bundir akibat gangguan mental serta tubuhnya kini telah dikremasi. Dalam negosiasi tersebut, pemerintah Korea Utara mengeluarkan sertifikat resmi untuk korban penculikan yang sudah meninggal, dan Junichiro meminta Kim Jong Il untuk mengembalikan kelima orang yang masih hidup beserta sisa-sisa yang ada dari orang-orang yang telah meninggal, termasuk abu dari Megumi. Kim Jong Il pun mengabulkan permintaan itu dengan syarat kelima orang tersebut harus kembali ke Korea Utara setelah 2 minggu berada di Jepang. Sesampainya di Jepang, kelima orang yang masih hidup dipertemukan dengan keluarga mereka masing-masing. Sementara untuk abu orang yang telah meninggal dibawa ke laboratorium milik Badan Intelijen Jepang untuk diperiksa. Namun hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, karena ternyata abu yang diberikan bukanlah abu dari para korban, melainkan abu dari orang lain. Serta sertifikat yang diberikan Korea Utara juga dibuat secara tergesa-gesa dan dicetak pada tanggal yang sama. Hal itu pun membuat pemerintah Jepang marah dan segera menghubungi pihak Korea Utara untuk mengkonfirmasi masalah tersebut. Namun pihak Korea Utara menganggap bahwa masalah tersebut telah selesai dan mereka menolak untuk membahasnya kembali. Sehingga muncul sebuah dugaan bahwa kemungkinan besar beberapa orang yang telah dinyatakan meninggal sebenarnya masih hidup, termasuk Megumi. Dan beberapa tahun kemudian, Korea Utara memberitahukan mengenai Megumi yang sempat menikah dengan seorang pria yang juga merupakan korban penculikan dari Korea Selatan yang bernama Kim Jong Nam pada tahun 1980-an. Dan mereka telah mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama Kim Hae-gyong. Anak itu pun diminta untuk mengirimkan rekaman video kepada kakek neneknya yang ada di Jepang. Setelah melihat rekaman tersebut, Sakie dan Shigeru percaya bahwa dia memang cucunya. Namun mereka tetap meragukan kematian Megumi karena klaim tahun kepergiannya yang berbeda-beda dan beberapa informasi terlihat janggal. Masalah penculikan Megumi yang tidak pernah terselesaikan membuat hubungan Jepang dan Korea Utara memanas pada tahun 2004 sampai dengan 2005. Junichiro selaku pemimpin Jepang mengatakan bahwa Korea Utara telah melakukan kebohongan besar dan secara sengaja menyembunyikan Megumi. Karena dia mengetahui banyak rahasia kebobrokan dari rejim Korea Utara. Oleh karena itu Megumi tetap ditahan di sana dan tidak diperbolehkan pulang ke Jepang. Semenjak tahun 2006 sampai dengan 2022, pemerintah Jepang sudah melakukan beberapa upaya diplomasi terhadap Korea Utara yang telah berganti kepemimpinan. Namun, mereka tetap tidak mendapatkan hasil yang baik karena pemerintah Korea Utara tetap menganggap masalah itu telah selesai. Sementara itu, Shigeru dan Sakie tetap berjuang hingga membentuk organisasi keluarga korban penculikan serta melakukan beberapa gerakan untuk memperoleh dukungan yang lebih besar. Namun sayangnya, di tahun 2020, Shigeru meninggal karena sebuah penyakit dan perjuangannya pun diteruskan oleh Sakie sang istri. Sampai saat ini, kondisi dan keberadaan Megumi Yokota tidak pernah diketahui. Tapi perjuangan sang ibu bersama kedua anak kembarnya tidak akan pernah padam untuk menemukan Megumi walaupun kini telah 47 tahun berlalu.